Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau mendengarkan doa kita, menjawab doa kita, saudara. Tetapi untuk ini kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berdoa sungguh-sungguh, kita harus melayani sungguh-sungguh, kita harus bersaksi sungguh-sungguh, kita harus menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita harus patuh sungguh-sungguh, semuanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kerja keras sungguh-sungguh. Sebenarnya topik firman Tuhan pada hari ini juga kesungguhan hati. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Yang perlu kita cek pada hari ini, seberapa besarkah kesungguhan hati kita? Seberapa besarkah kesungguhan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan? Mohon kuasa Tuhan. Seberapa besarkah kesungguhan hati kita, kerinduan hati kita untuk sembuh daripada penyakit? Kalau kita sakit, seberapa besarkah kemauan kita untuk sembuh? Kesungguhan hati kita untuk sembuh. Seberapa besarkah itu? Seberapa kuatkah kemauan hati kita? Seberapa teguhkah kemauan hati kita itu? Saudaraku, sebab itu menunjukkan iman kita. Seberapa kuatkah kemauan kita untuk memiliki KKS yang berbelah? Seberapa kuatkah kemauan kita untuk mencapai jiwa-jiwa di luaran sana? Kalau kita bersungguh-sungguh dan bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menyertai, memberkati dan memberikan keberhasilan. Seberapa kuatkah kesungguhan hati kita? Seberapa kuatkah kemauan kita? Seberapa kuatkah kerinduan kita untuk mengikut Tuhan, untuk mematuhi Tuhan, untuk melayani Tuhan? Itu yang menentukan berkat yang akan kita terima. Itu menentukan keberhasilan yang akan kita terima. Dimulai daripada kesungguhan hati, kesungguhan hati, kesungguhan hati. Tidak mau mundur walaupun ada halangan-halangan. Itu menunjukkan kesungguhan hati yang kuat, yang teguh, yang tidak bisa digoyangkan. Dan Tuhan melihat dari sorga. Dan Tuhan pasti menjawab kita. Amin, saudara. Jadi kesungguhan hati untuk maju. Kesungguhan hati menjadi orang rohani. Orang yang suci, yang meninggalkan semua perkara-perkara duniawi ini. Seberapa besarkah kesungguhan hati kita? Saya akan membacakan satu contoh dari Markus pasal 5 mengenai seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Sudah sering kita baca ini, tetapi pada hari ini kita lihat dari kesungguhan hatinya, dari kemauannya untuk sembuh. Seberapa kuatkah kemauannya untuk sembuh? Dia tidak mau menyerah. Dia mengatasi sebuah halangan-halangan. Dia bertahan terus untuk hidup. Dia tidak menyerah kepada penyakit, tidak menyerah kepada kematian. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah daripada penyakitmu itu. Nah, saudara, perempuan ini sudah sakit 12 tahun.
Selama 12 tahun itu dia tidak menyerah kepada penyakitnya. Kemauannya untuk sembuh begitu besar. Dia berkata, aku bisa sembuh, aku bisa sembuh, aku bisa sembuh. Apapun kata orang penyakitku ini, aku mau sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Bisa, bisa. Dia tidak menyerah kepada penyakitnya. Itu sebabnya dia bisa bertahan 12 tahun dengan penyakit yang parah, penyakit pendarahan. Kalau saja dia menyerah dan dia berkata, tidak ada harapan lagi, dia tidak akan sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Paruh jalan dia sudah meninggal dunia. Tetapi saudaraku, dia berkata, aku bisa sembuh. Aku mau sembuh. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Ini yang membawanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan membuka jalan kepada perempuan yang sakit 12 tahun ini. Nah, seberapa besarkah kemauan kita untuk sembuh? Ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Kesembuhan sudah tersedia bagi kita. Tuhan hanya minta iman kita, iman yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan hanya minta kesungguhan hati kita untuk mengikut Tuhan dan menyerahkan diri kita kepadanya. Maka kesembuhan akan menjadi milik kita. Begitu banyaknya penyakit pada zaman sekarang ini, saudaraku. Banyak sekali orang sakit. Alangkah baiknya kalau orang-orang sakit itu tahu berserah dan bersandar kepada Tuhan, tahu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saya yakin seturut dengan Alkitab, Tuhan akan menyembuhkan dia. Amin. Tuhan akan menyembuhkan. Sebab itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu bagi saudara, janji Tuhan itu bagi saya, saudaraku. Seberapa besar kerinduan kita, seberapa besar kerinduan saudara untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau memberi, bukan Tuhan yang tidak mau memberi jiwa-jiwa untuk diselamatkan, tapi apakah kita rindu jiwa-jiwa itu selamat? Sudahkah kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan? Sudahkah kita berdoa sungguh-sungguh supaya pada hari Minggu kita membawa jiwa-jiwa? Tidak ada padamu karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa juga, tetapi tidak sungguh-sungguh. Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh. Seberapa besarkah kerinduan hati kita, kesungguhan hati kita, saudaraku. Tuhan lihat itu semua dan Tuhan jawab, saudaraku.